Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama. Banjir Jakarta kiriman dari Bogor. Yang bangun di Bogornya orang Jakarta. Saya minta hentikan dulu deh. Siap, Pak. Dan kita nggak boleh dulu ngeluarin. Ya. Sebelum ITB aja suruh kaji. Jangan kita. Bukan salah ibu loh. Ini salah negara. Kalau saya sih, pengusaha nggak salah. Salah negara nggak cerdas. Sarah aparat tidak cerdas, tidak melihat ke depan. Melihatnya hari ini aja transaksional. Karena Jawa Barat itu pada akhirnya dikepung bencana karena perubahan peruntukan lahan. Coba gini, gunung dirubah jadi begini. Dataran tengahnya, sungainya, penyempitan, ada perumahan di pinggir sungai. Daerah Bekasinya, rawaknya diuruk. Ya kalau banjir ya sudah, itu sudah otomatis. Secara prinsip satu ya, karena saya orang Sunda, punya leluhur Sunda, saya menyatakan bahwa kebahagiaan, kesejahteraan orang Sunda ini tergantung pada gunung ini. Kalau gunung ini dijaga, dirawat, masyarakatnya makmur. Tapi kalau gunung ini terus-terusan dieksploitasi, sudah nggak akan ada kemakmuran, bencana tidak akan pernah berhenti. Berapa tenaga kerjanya kan sedikit kalau begitu. Tapi recovery bencana 1 triliun, 1,5 triliun. Pagi ini saya harus ngeluarin duit berapa pagi ini? 500 juta. Pagi ini kan yang roboh dapur. Pagi ini yang kecil banget, apalagi yang gede. Kan saya Siapa? Gus Pak. Ya Pak. Bu, sama Taman Sari Pak. Ya, Pak. Lagi. Gitu Pak. Ini Bu Rina, atasan saya, Bu, Pak. saya minta Dengan proyeknya Rina. hentikan dulu ya. Oh ya. Karena amdalnya belum ada sampai sekarang. Ya, amdalnya belum ada dan banjir di bawah. Ya, tadi kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Camat, Pak. Ada di sini. Minta lanjutin ini. Kami juga lagi proses untuk perizinan dan lain-lain. Enggak, kalau saya sih bukan urus, biasanya saya juga bantu loh. Kegiatan-kegiatan yang tidak punya implikasi lingkungan. Ya. Tapi kalau kegiatan yang punya implikasi lingkungan, menimbulkan banjir di bawah, resapan air menurun, ya saya harus bertanggung jawab dong. Walaupun gubernurnya baru 4 bulan. Karena komitmen saya adalah nggak boleh lagi ada bencana di Jawa Barat. Itu Pak Camat. Siap, Pak. Sebelumnya ada banjir nggak sih di sini? Kalau curah hujan tinggi ada Pak. Di mana? Di daerah aliran ke bawah itu ada. Memang satu juga memang drainasenya kadang-kadang ada mangkot, ada seperti itu. Karena memang. Tapi gini aja logika Pak Camat kan sekolah. Kalau daerah gunung dibuka, kemudian semua alirannya dibeton seperti ini, potensi air tinggi ke bawah tinggi nggak? lebih cepat Pak, alirannya lebih Ya cepat. logikanya itu aja. Kan ini gunung, dan kaki Gunung Salak mestinya dilindungi. Bukan begini. Ini kan kaki Gunung Salak loh. Harusnya daerah sini tuh terbebas dari berbagai aktivitas, semuanya hutan. Baru aman. Karena recovery bencana itu Pak Camat lebih mahal dari uang yang didapat dari investasi. Berapa tenaga kerjanya kan sedikit kalau gitu. Tapi recovery bencana 1 triliun, 1,5 triliun. Pagi ini saya harus ngeluarin duit berapa pagi ini? 500 juta. Pagi ini kan yang roboh dapur. Pagi ini yang kecil banget, apalagi yang gede. Pak Camat pernah ngasih rekomendasi? Persetujuan warga saya Pak. Sudah. Sudah. Harusnya dikaji dulu, main setuju aja. Nah sekarang warganya yang setuju udah banyak teriak-teriak. Persetujuan warga kan biasanya tanda tangan kasih cepet. Kan biasanya begitu. Bagi sembako, setuju. Udah banyak teriak lagi. Gubernur, ini saya banjir. Teriak lagi. Enggak, aparatnya juga Pemda, camat semua harus tanggap terhadap lingkungan. Ini yang mesti dipahami seluruh aparat di Jawa Barat, ngerti ilmu budaya, ngerti ilmu lingkungan, apalagi yang tinggal di Bogor. Bogor itu kalau pejabatnya nggak ngerti ilmu karuhun, rusak ya kayak sekarang kan. Wah, rusak di mana-mana. Kan banjir Jakarta kiriman dari Bogor. Yang bangun di Bogornya orang Jakarta.